Sejarah teknik sipil di Indonesia dibagi menjadi dua, yaitu pada masa kolonial Hindia Belanda dan pasca kemerdekaan 1945 hingga sekarang. Pada masa kolonial ada infrastruktur kolonial seperti pembangunan jalan raya, pos, jembatan, dan saluran irigasi. Pendirian sekolah-sekolah teknik seperti ITB, Institut Teknologi Bandung, yang didirikan pada era kolonial Belanda. Pasca kemerdekaan 1945 hingga sekarang ada pembangunan infrastruktur yang fokus pada jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan bandara. Dan proyek besar seperti pembangunan jembatan Suramadu dan Bandara Soekarno-Hatta. Ada juga urbanisasi dan modernisasi, pembangunan gedung pencakar langit dan pusat pembelanjaan. Dan terakhir, ada keberlanjutan seperti meningkatkan kesadaran untuk pembangunan yang ramah lingkungan dan efisien. Sejarah teknik sipil dunia adalah seni dan ilmu membangun. Dulu bangunan megah seperti Koloseum dan juga piramida. Nantinya teknik sipil akan berfokus kepada pembangunan yang sangat ramah lingkungan. Nantinya teknik sipil adalah bidang yang sangat luas juga terus berkembang. Selanjutnya, ada perbedaan antara teknik sipil dan teknik militer. Teknik sipil bertujuan untuk membangun dan memelihara infrastruktur sipil yang mendukung kehidupan sehari-hari bagi masyarakat. Ini juga mencakup jalan, bendungan, jembatan, dan sistem sanitasi. Dan ini juga berbeda dengan teknik militer. Berbeda dengan teknik sipil, yang dimana teknik sipil ini lebih memfokuskan infrastrukturnya kepada infrastruktur masyarakat, sedangkan teknik militer ini berfokus kepada pemeliharaan infrastruktur militer, pembangunan, desain, seperti pangkalan militer, jalan militer, jembatan ponton, benteng, dan peralatan yang mendukung operasional militer. Alasan saya masuk teknik sipil adalah karena teknik sipil memiliki prospek kerja yang luas dan berpeluang berkarir besar di masa depan. Saya juga memilih jurusan ini karena mendapat rekomendasi dari keluarga dan teman saya, karena jurusan ini itu bagus untuk masa depan. Meskipun saya belum memiliki keterampilan di bidang ilmu teknik sipil, saya memiliki logika, fisika, dan matematika yang kuat sebagai dasar pendukung untuk masuk ke jurusan teknik sipil ini. Alasan saya mengambil jurusan teknik sipil ini problem solving, yang dimana mahasiswa jurusan teknik sipil ini akan dihadapkan pada tantangan teknis yang menarik dan memungkinkan mahasiswa teknik sipil ini terus berkembang. Peluang karir yang luas. Lulusan teknik sipil memiliki peluang karir yang luas di berbagai sektor, termasuk konstruksi, struktural, dan manajemen proyek, dan lain sebagainya. Alasan saya masuk teknik sipil ialah karena banyak sekali peluang kerja di mana-mana selain di Summarecon. Selain itu juga ayah saya lulusan teknik sipil dan saya melihat pekerjaan ayah saya membuat struktur bangunan sangat menarik buat saya. Jadi alasan saya masuk teknik sipil ya karena itu. Saya juga senang dengan tugas-tugas, dengan menggambar, dengan melihat atau membangun sesuatu yang baru. Alasan saya memilih prodi teknik sipil di Pramuka University dikarenakan prospek kerja yang luas dari kerjasama oleh Summarecon, dan jujur saya tertarik dikarenakan saya ingin mengetahui apa sih bidang konstruksi itu. Yang pertama, ada infrastruktur transportasi, yang dimana infrastruktur transportasi ini mencakup semua sarana dan prasarana yang digunakan untuk memfasilitasi mobilitas orang, barang, dan jasa. Contohnya termasuk jalan raya, jembatan, kereta api, pelabuhan, bandara, dan lain-lain. Peranannya dalam masyarakat di infrastruktur transportasi ini, yang pertama ada aksesibilitas, yaitu mempermudah orang untuk berpergian ke berbagai tempat, baik untuk bekerja, wisata, atau memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang kedua ada peningkatan ekonomi, yaitu mempercepat distribusi barang dan jasa, meningkatkan perdagangan dan investasi. Yang ketiga ada pengurangan kemacetan,
yang dimana dengan adanya jalan dan transportasi publik yang efisien, kemacetan bisa dikurangi. Yang kedua, ada infrastruktur pendidikan. Infrastruktur ini meliputi fasilitas yang digunakan untuk mendukung proses belajar mengajar seperti sekolah, universitas, perpustakaan, dan tempat-tempat belajar lainnya. Untuk peranan bagi masyarakat, seperti meningkatkan kualitas pendidikan, pembangunan sumber daya manusia dengan menyediakan pendidikan yang berkualitas, dan meningkatkan kesempatan bagi setiap orang untuk memperoleh pendidikan tanpa terkendala jarak ataupun biaya. Selanjutnya yang ketiga ada infrastruktur kesehatan, yaitu berupa rumah sakit, puskesmas, laboratorium. Peranan untuk masyarakatnya yaitu ada akses layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan, dan yang terakhir ada pengendalian penyakit. Di sini yang keempat ada infrastruktur air bersih atau sumber air, pipa air, instalasi pengolahan air. Nah, di sini ada penjelasan infrastruktur. Infrastruktur air bersih mencakup seluruh sistem yang menyediakan air bersih kepada masyarakat, sumber air, pipa distribusi, dan instalasi pengelolaan air atau yang bisa disebut IPA. Nah, di sini juga ada peranan bagi masyarakat, yaitu menjamin pasokan air bersih yang sangat penting untuk mencegah penyakit yang ditularkan melalui air. Di sini yang kedua, memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan air untuk kegiatan sehari-hari seperti mandi, memasak, dan membersihkan. Terus juga air bersih mendukung kesehatan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang terkena penyakit. Cip. Saya ingin mengambil peminatan Menkon atau manajemen konstruksi karena saya tertarik tentang pembangunan infrastruktur yang ada di dunia. Saya ingin belajar mengenai pembangunan proyek dan secara efektif dan efisien. Saya tertarik dengan peminatan struktur dengan alasan ingin membangun struktur yang kuat dan tahan lama. Kedua adalah analisis dan perhitungan, seperti menggunakan berbagai software untuk menganalisis kekuatan suatu bangunan dan berkontribusi pada suatu infrastruktur seperti pada penempatan kolom, balok, dan lain-lain pada suatu bangunan. Alasan saya masuk manajemen konstruksi ya karena saya sangat suka melihat orang tua saya mengerjakan renovasi rumah. Di sekitaran rumah saya juga sering membantu ayah saya dalam pengecoran atau segala macam. Saya juga senang lah kayak melihat bisa membantu ayah saya, melihat ayah saya kerja bagaimana dengan cara mengatur waktu, mengatur jumlah orang, mengatur biaya, dan lain-lain. Saya ingin mengambil peminatan di manajemen konstruksi dikarenakan saya ingin mempelajari bagaimana caranya mengefisiensikan waktu untuk bagaimana caranya sebuah proyek itu berjalan dengan tepat waktu. Permasalahan yang kelompok kita ambil yaitu adalah proyek di Jalan Tol Bogor Ciawi Sukabumi Boncimi tahun 2020. Permasalahannya yaitu salah satu struktur jembatan yang merupakan bagian dari proyek Jalan Tol Boncimi ambruk saat masih dalam tahap konstruksi. Penyebabnya yaitu ketidakstabilan struktur penyangga sementara atau scaffolding yang digunakan untuk menopang gelagar beton. Yang lainnya yaitu perhitungan beban sementara yang tidak sesuai dengan apa yang di lapangan. Kerusakan yang dialami yaitu struktur jembatan runtuh total menyebabkan beton jatuh ke bawah dan menewaskan satu orang pekerja dan melukai beberapa yang lainnya. Dampak yang dialami proyek tersebut yaitu adalah penghentian pekerjaan sementara dan kritik terhadap pengawas kerja yang dinilai kurang baik. Solusi untuk kedepannya adalah yang pertama, mempertimbangkan potensi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir. Yang kedua, melakukan pemeliharaan secara berkala terhadap infrastruktur yang sudah ada. Yang ketiga, membuka akses informasi kepada masyarakat umum terkait progres proyek dan hasil evaluasi. Yang kedua, ada proyek jembatan Kutai Kartanegara pada tahun 2011 yang mengalami ambruk. Proyek ini berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Pada proyek ini mengalami kegagalan sistem penggantungan pada kabel utama yang menopang jembatan yang putus akibat penurunan kekuatan material. Dan dalam proses perawatannya juga tidak aman. Pekerjaan perbaikan juga dilakukan tanpa
menghentikan lalu lintas kendaraan atau bisa dianggap tidak aman, sehingga beban tetap tinggi. Terlebih, kurangnya pengawasan teknis karena tidak ada analis mendalam terhadap kondisi jembatan sebelum pekerjaan dimulai. Untuk kerusakan jembatan Kutai Kartanegara, jembatan runtuh total ke Sungai Mahakam. Puluhan kendaraan jatuh terjun bersama struktur jembatan. Dampak runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara ini menyebabkan memakan korban hingga 20 orang tewas, 40 orang luka-luka, dan beberapa lainnya yang hilang. Dampak yang kedua yaitu kerugian yang diperkirakan mencapai miliaran rupiah, termasuk kerusakan infrastruktur dan biaya pembangunan ulang. Solusi agar kejadian ini tidak terulang lagi, yang pertama ada peningkatan standar keamanan dan pengawasan dengan penerapan prosedur kerja yang aman. Yang kedua ada penguatan manajemen proyek. Yang ketiga ada peningkatan kualitas material.